banyak muncul nih Pak. Di Sumatera Utara katanya Nagita Slavina tuh Pak. Oh, istrinya Mas Raffi Ahmad yang cantik. Wah, bagus. Muncul bagus juga tuh, menurut Pak. saya. Bagus. Wow. Ada lagi? Banyak. Bapak tahu nggak Pak yang artis yang badannya keker? Oh, badannya kakak. Siapa? Yang dulunya itu bisa nerawang-nerawang apa gimana gitu. Deddy Corbuzier. Wah, itu idola saya itu. Bapak pernah diramal apa Pak sama dia Pak? Belas, enggak. Dia bukan peramal, dia itu mentalis. Oh, mentalis. Karena mungkin beberapa masyarakat, terutama kalau kita kan tidak bisa melihat dengan jelas terhadap seorang figur karena pakai kacamata. Ada sebagian masyarakat itu tidak bisa melihat dengan jelas, itu karena di sini-sininya itu ketemplokan bansos. Kadang sedikit, kadang banyak, Pak. Iya, ini kan beda dengan isu. Kalau isu itu kadang-kadang isunya sedikit, asapnya banyak. Pak, kok saya lihat tampilan Bapak beda gitu, Pak? Apa maksudnya? Emang? Oh, kacamata saya. Memang kalau jadi menteri di kabinet Konoha ini harus walaupun sering mendengar sesuatu, tapi dilarang melihat banyak hal. Tapi lihat saya jelas nggak, Pak? Jelas, Pak? Wah, situ kan rakyat kecil. Masa saya melihat dengan jelas? Ya enggak lah. Itu titipan dari luar negeri, Pak? Ya, mana? Itu. Oh, bukan. Dari Belanda. Waktu kemarin saya masih nakal. Jadi cerita, Pak. Iya. Curhat deh. Pak, ini kan menjelang pilkada ini kan banyak banget, Pak. Gonjang-ganjingnya, Pak. Ya. Di kabinet sebelah tuh presidennya itu katanya tuh ikut campur tangan, Pak. Wah, ini saya harus buka kacamata ini. Karena kebutuhan gambar. Kabinet sebelah. Oh, maksudnya cawe-cawe pilkada. Kelasnya presiden tapi kok sama pilkada tuh kayaknya kemaruk gitu ya. Ya inilah, Dik. Kan sering disampaikan oleh para petinggi-petinggi, akademisi, oleh para ilmuwan, oleh para profesor, oleh orang-orang pintar yang saat ini sering nggak didengar, ya, yaitu bahwa kekuasaan itu bikin kecanduan. Kekuasaan itu kalau orangnya tidak kuat atau pura-pura kuat, itu bisa melenakan. Jadi kalau cuma jadi presiden 2 periode aja kadang-kadang nggak cukup, Dek. Harus minimal ya 8 periode, 7 turunan, 8 tanjakan. Emang yang di sebelah itu nggak puas, Pak? Wah, kalau mereka puas kan kita keramas. Habisnya gini, Pak, ya, lihat pilkada nih kan udah berapa bulan lagi banyak muncul nih, Pak. Di Sumatera Utara katanya Nagita Slavina tuh, Pak. Oh, istrinya Mas Raffi Ahmad yang cantik. Wah, bagus. Muncul bagus juga tuh, menurut saya. Bagus. Wow. Jadi memang mungkin itu kebutuhan pasar ya. Karena masyarakat juga rupanya banyak yang pakai kacamata hitam. Tidak bisa melihat dengan jelas. Beberapa masyarakat. Terutama kalau kita kan tidak bisa melihat dengan jelas terhadap seorang figur karena pakai kacamata. Ada sebagian masyarakat itu tidak bisa melihat dengan jelas. Itu karena di sini-sininya itu ketemplokan bansos. Itu kayak gitu permintaan siapa sih, Pak? Ya, sebenarnya bukan permintaan ya. Ini strategi siapa. Jadi ketika seseorang itu melakukan strategi dan ternyata berhasil, selama 1 dekade ini, ya 10 tahun ini berhasil, yaitu ketika melihat sebuah kondisi masyarakat miskin itu adalah aset bukan tantangan. Ya, negara sebelah itu, Dek, saya kasih tahu ya. Selama 2 periode itu baru bisa menurunkan kemiskinan kira-kira 1%. Bayangkan dengan jumlah APBN ribuan triliun itu baru bisa menurunkan kemiskinan 1%. Lalu orang bertanya, boleh saja toh orang bertanya,
jangan-jangan memang kemiskinan ini dipelihara. Karena sesuai dengan undang-undangan, fakir miskin dan orang terlantar ya termasuk adik ini dipelihara oleh negara. Maka nggak salah kalau kemudian jadi tambah banyak dan nggak nambah-nambah atau nggak berkurang-berkurang gitu loh. Karena dipelihara, kestabilannya dipelihara. Ya, dulu ada orang di atas garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan. Tapi karena kerja keras pemerintah selama 10 tahun terakhir ini, yang tadinya di bawah garis kemiskinan sekarang pas di garis kemiskinan. Bapak tadi nyinggung saya, Pak. Apa sih? Wong jurnalis kok gampang tersinggung. Jurnalis itu harus netral gitu loh. Kayak ketua KPU tuh loh, netral. Tapi dilihat-lihat nih, Pak. Kok banyak? Tadi kan ada artis ya? Artisnya ini juga banyak daerah, Pak, yang muncul. Ada lagi? Banyak. Bapak tahu nggak, Pak, yang artis yang badannya keker? Oh, badannya keker. Siapa? Yang dulunya itu bisa nerawang-nerawang apa gimana gitu. Deddy Corbuzier. Wah, itu idola saya itu. Bapak pernah diramal apa, Pak, sama dia, Pak? Belas, enggak. Dia bukan peramal, dia itu mentalis. Oh, ya. Mentalis. Karena mungkin mentalnya bagus. Loh, dia nyalonin juga atau dicalonkan? PSI, Pak. Munculin. Wah, ini penting nih. Kalau PSI saya pakai ini. Biar objektif. Gimana? Muka saya kayak Deddy Corbuzier, Pak? Oh, enggak, tetap aja kayak jurnalis miskin. Deddy Corbuzier, Pak. Loh, ujuk-ujuk namanya dimunculin sama PSI Jakarta Barat. Nah, gini, Dek, tunggu dulu. Saya kok nggak percaya. Kalau misalnya seorang Deddy Corbuzier itu sendiri yang minta dicalonkan atau ingin mencalonkan diri atau gimmicknya dicalonkan. Saya pikir gini, ini kan yang partai anak muda itu toh, Iya. yang gambarnya itu bunga mawar itu mungkin juga karena kemarin kegagalan dalam pileg, ya toh, dalam pileg itu, kemudian dia harus melakukan banyak hal untuk memenangkan pilkada. Karena kalau pilkada itu kan kaitannya dengan anggota DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2, mungkin dia ada suara di situ. Sehingga untuk mencalonkan, untuk menaikkan elektabilitas kandidatnya, bisa saja dia, atau menaikkan rating partainya, bisa saja dia asal ucap misalnya, mencalonkan si A, si B yang itu adalah figur-figur nasional, hanya untuk supaya kekatrol saja, jadi pusat perhatian. Kita ini kan senang dengan istilahnya bandwagon efek itu loh, efek kerumunan. Jadi kalau ada orang berkerumun, kita ke pasar, niatnya mau beli kacang panjang, tiba-tiba di pinggir itu ada orang berkerumun. Kita pasti mampir ke kerumunan dulu. Lihat ada apa sih? Orang penasaran. Kepo. Nah, itulah kemungkinan yang terjadi kenapa Deddy Corbuzier kemudian dicalonkan atau diteriakkan oleh sebuah partai. Bisa jadi itu hanya untuk siapa tahu mau gitu. Siapa tahu dia tergoda. Padahal mungkin juga nggak ada komunikasi mungkin ya. Ya, coba dicek ke Mas Deddy Corbuzier apakah benar dia tertarik dengan itu. Menurut saya itu untuk pilkada mana? DKI, Pak. Jakarta. Untuk sekelas Deddy Corbuzier ya, dia kurang apa lagi? Terkenal sudah pasti. Kemudian keuangan juga mungkin sudah aman. Karir sudah mantap, keluarga juga sudah mantap. Dan mantan istrinya kan teman saya. Bu Kalina itu loh. Sekarang juga sudah berkeluarga, sudah hidup bahagia dengan sahabat saya juga, ya namanya Mas Jimo. Itu artinya Deddy Corbuzier itu juga menurut saya dia bukan bidang dia. Dia ini kan tentara. Dia kan punya pangkat tutur tinular itu loh, tituler. Iya, jadi dia kalau mau mencalonkan saya pikir belum lah. Itu mungkin gimmick saja. Nah, kalau yang di Sumatera Utara, istrinya Raffi itu juga digadang-gadang. Saya nggak tahu, karena Raffi ini kan mengendorse semuanya. Dia mungkin open endorse ya. Open endorse pilkada? Iya, pilkada. Jadi untuk siapapun yang mau mencalonkan, gandengan dengan nama saya dulu. Minimal surveinya naik gitu. Nanti kalau sudah waktunya coblosan, dia nggak ikut-ikutan. Namanya juga endorser kan. Bisa jadi seperti itu. Suaminya sudah sering endorse, sekarang istrinya. Bisa jadi begitu. Tapi begini, sekarang ini kan kita sedang diturunkan kualitas demokrasi kita. Kualitas pemerintahan kita juga sudah menurun jauh. Kualitas orang-orang ya. Bahkan sampai kemudian kemarin ada demo guru besar
di Universitas Airlangga. Iya. Ya kan? Yang menyatakan bahwa ketika ada salah satu dekan yang konon kabarnya dipecat, entah diberhentikan atau diapakan, mereka demo juga. Ini artinya Pak, akademisi juga sudah mulai muak dengan kondisi yang semena-mena ini. Kalau itu ditarik ke soal pilkada, dengan pencalonan orang yang sembarangan, misalnya yang penting populer, tidak ada pengalaman apa-apa, ada yang baru 2 tahun jadi ketua, baru 2 tahun masuk partai, tiba-tiba jadi ketua umum, lalu mencalonkan diri jadi kandidat gubernur. Pengalamannya memerintah tidak ada, pengalamannya melayani masyarakat tidak ada, pengalamannya berdebat dengan anggota dewan tidak ada, pengalamannya dalam kalau ada anggaran itu harus dibelanjakan dengan cara yang baik, benar, itu nggak ada. Lalu tiba-tiba mencalonkan, dan kalau menang dia harus proses belajar dulu. Kan kemarin ada tuh ya, wapres terpilih yang masih belajar mengendalikan banjir di Jakarta. Nah, ini kan kemudian jadi lelucon. Sementara kita tidak pakai sistem meritokrasi, itu artinya orang yang memang mampu dari bawah, terbukti berintegritas dari bawah, terbukti dia punya kemampuan dari bawah, kemudian kita ganjar atau oleh masyarakat ini memberikan hadiah berupa dia, oh ini layak gua pilih untuk maju ke tahap berikutnya. Seperti itu. Sekarang terbalik, Pak. Sekarang terbalik. Semua serba mendadak. Mendadak jadi calon bupati, mendadak jadi calon wali kota, mendadak calon gubernur. Apalagi ada komika, ya kan, ada komikanya, Pak. Yang ramai juga, Pak. Iya, menurut saya komikanya juga kelasnya kelas menengah lah gitu ya. Yang kemudian dicalonkan di Tangsel. Ini ada sebuah partai yang mencalonkan itu. Saya yakin faktornya hanya karena dia terkenal. Bukan soal kemampuannya, apalagi kalau nengok masa lalunya orang sering, dia sendiri cerita, dia bekerja di, nggak jauh-jauh dari dunia hitam lah gitu kan. Kemudian juga dia tidak punya pengalaman masuk partai tidak ada, pengalaman dia jadi misalnya camat, jadi apa belum pernah, lalu dicalonkan hanya karena terkenal. Ini nanti akan membuat dunia hiburan jadi berubah total. Karena semua orang untuk jadi kepala daerah, dia akan mulai karirnya dari entertain, dari suci dulu. Dari bukan dari open mic. Iya, dari open mic dulu. Bukan dari misalnya, ini bukannya nggak boleh ya. Silahkan kalau memang komika ini sanggup, bisa, mampu dan fair, monggo silahkan. Tapi kalau itu hanya karena biar terkenal kemudian dijadiin, apalagi dijadikan wakil. Wakil itu kita sudah banyak cerita, banyak kan selebritis yang jadi wakil kemudian di tengah jalan dia pisah kongsi, bahkan keluar, kita banyak kan begitu. Nah ini artinya apa? Mungkin ya di negeri sebelah ini, kayak di Konoha ini loh, ya kan. Jadi kita ini kalau di Konoha ini deh, sistem pemerintahnya itu kan kita ini, maksudnya kekoncoannya kental, ya. Kita ini kekeluarganya kental sekali. Kemudian juga orang bilang kan, wah itu sih kayak di Indonesia itu presiden anaknya, wah disebut apa itu kalau di sana? Kalau presiden anaknya juga apa namanya? Kalau di Indonesia apa namanya? Dinasti. Di sini kalau presidennya jadi berkuasa, kemudian anaknya jadi menteri, kemudian cucunya jadi gubernur dan seterusnya, bukan dinasti, itu dinas khusus. Jadi boleh-boleh saja. Jadi kalau soal pilkada itu, kalau presidennya cawe-cawe untuk memenangkan salah satu pihak, berarti ada satu yang dia tutupi. Kalau ada presiden yang repot sekali memikirkan keberlangsungan berikutnya dia berkuasa, berarti ada sesuatu yang ditutupi. Ya, ada kawan saya yang mengumpamakan itu seperti menyimpan sesuatu di laci. Menyimpan borok di dalam laci, diumpetin laci lalu dikunci. Maka dia hanya percaya kepada orang terdekat yang boleh memegang kuncinya ini. Karena kalau buka, lihat boroknya, kalau orang lain bisa jadi dibongkar. Sandera, bisa jadi bongkar, bisa jadi kasus, mungkin pidana. Tapi kalau dikasih ke keluarga sendiri, masa ia tega? Seperti itu. Jadi kalau ada pemimpin yang mengkhawatirkan sekali siapa yang berkuasa nanti kalau bukan keluarganya, berarti ada sesuatu yang ditutupi. Tapi kalau menurut analisa Bapak nih Pak, di sebelah itu kan ya
presidennya itu dia bakal ngasih wejangan apa sih Pak kepada keluarganya, koleganya yang ingin maju pilkada itu kok apa Pak? Yang pertama satu, sudahlah kamu akan dilantik jadi kepala daerah. Itu pertama itu. Padahal kampanye aja belum. Jangan, Bapak udah urus semua. Ya mungkin begitu. Ini saya pakai sama hitam ya, ini agak berbahaya. Beda toh? Nah, beda Pak. Saya yakin itu. Yang kedua adalah, mungkin saja nasihatnya adalah tutup telingamu. Karena akan banyak aktivis, akan pro-demokrasi, akan banyak rakyat yang waras, akan banyak masyarakat yang paham terhadap kondisi, akan mengkritisi majunya kamu karena kamu keluargaku. Itu akan disampaikan juga. Tutup telingamu. Pura-pura budek. Itu. Nah, udah aman. Satu lagi nih Pak. Ya. Dari hati kecil Bapak nih Pak. Kekhawatiran apa sih Pak yang terjadi di sebelah itu Pak? Setelah kayak gini Pak. Yang saya khawatirkan adalah ketua KPU berikutnya akan bernasib sama. Karena mungkin dia tahu banyak hal, tahu tentang kecurangan, tahu tentang modus. Bisa jadi kemudian pelan-pelan dihilangkan, pelan-pelan disingkirkan, lalu dianggap sebagai penghalang. Bisa jadi. Ya, ini namanya analisa. Maka mari kita himbau negara sebelah itu yang mencoba untuk bermain-main dengan kekuasaan. Karma menungguku. Marah karma. Itu penyanyi dangdut.